dan saudari yang terkasih dalam Kristus, memang tema kali ini berbicara tentang setelah kematian menurut tradisi Gereja Katolik dengan alasan bahwa 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita memasuki bulan November yang memang gereja mengkhususkan untuk atau berbicara tentang atau merenungkan tentang arwah-arwah gitu ya. Mohon maaf nanti biar saya yang atur slide saja ya, jangan dimasukin slide. Terima kasih. Oke, jadi saya akan membagikan slide saya eh, supaya langsung saja. Oke, jadi tema kita adalah hidup setelah kematian menurut tradisi gereja. Jadi memang banyak pendapat, banyak pemikiran tentang apa yang terjadi setelah kematian, bukan hanya dalam tradisi gereja saja, tetapi juga dalam pemikiran-pemikiran agama yang lain. Tetapi kita pada malam hari ini juga secara khusus akan melihat bagaimana tradisi gereja atau iman Kristiani itu berbicara tentang hidup setelah kematian. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi setelah kematian, jawabnya itu adalah sebuah misteri. Mengapa saya mengatakan sebuah misteri? Karena tidak ada laporan dari orang yang sudah meninggal datang ke dunia ini dan mengatakan atau memberi ceramah tentang apa yang terjadi setelah mati. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengar kesaksian orang yang entah betul entah tidak, mendapat penampakan dari saudara-saudaranya telah meninggal dalam mimpi atau dalam apa saja. Itu yang terjadi adalah ceritanya itu berbeda satu dengan yang lain. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apa sih yang terjadi setelah kematian? Maka saya menyebutnya bahwa setelah kematian itu adalah sebuah misteri. Jadi adalah sesuatu yang sulit atau tidak mungkin untuk dipahami atau dijelaskan. Meskipun demikian, kita sebagai orang Kristiani juga mendapat sebuah tradisi pengajaran dari bapak-bapak gereja, juga dari pemikir-pemikir Kristiani yang sebelumnya, gitu ya, tentang hidup setelah kematian. Nah, tentu saja ini adalah, saya bisa mengatakan adalah bagian kecil dari pemahaman kita tentang ada apa setelah kematian. Nah, kalau ditanya, di mana kita menemukan jawaban tentang ajaran gereja, tentang hidup setelah kematian, maka jawabannya adalah ada di dalam Katekismus Gereja Katolik. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudari itu pernah membuka Katekismus Gereja Katolik. Saya menduga mungkin hampir separuh tidak pernah membuka. Jadi yang didengarkan adalah ajaran yang diajarkan oleh katekis atau oleh guru agama dulu gitu ya. Setelah itu mungkin tidak pernah menggali lagi. Padahal kalau ingin mengetahui ajaran gereja, tradisi gereja, itu bukalah Katekismus Gereja Katolik. Kitab suci mungkin tidak pernah, bukan tidak pernah, tetapi sangat sedikit berbicara tentang hidup setelah kematian gitu ya. Coba cek saja, ada disinggung tapi tidak pernah dijelaskan secara lebih mendetail apa yang terjadi. Nah, mengapa Katekismus Gereja Katolik? Ini saya mengutip dari kata-kata Paus Yohanes Paulus II ya. Dia mengatakan, saya menyatakan bahwa Katekismus Gereja Katolik adalah alat yang sah dan resmi untuk persekutuan gerejawi dan norma yang pasti untuk pengajaran iman. Jadi pertama-tama kalau ingin mengetahui tentang ajaran hidup setelah kematian menurut tradisi Katolik, bukalah Katekismus Gereja Katolik. Itu yang pertama. Jangan membuka yang lain dulu ya. Jangan membuka yang lain dulu. Kalau itu sudah mantap, sudah dipahami dengan baik, mungkin bisa mengambil referensi dari yang lain. Nah, sebetulnya Katekismus Gereja Katolik itu mengajarkan apa?
kalau dibuat diagram, sebetulnya gambarannya semacam ini. Jadi setelah kematian, itu ada pengadilan khusus. Nah, di pengadilan khusus ini, orang sudah mulai diarahkan. Ini mau kemana gitu. Ada yang ke neraka gitu ya. Ada yang ke surga. Tapi lebih banyak ke api penyucian gitu ya. Nah, nanti kita lihat mengapa kok lebih banyak di api penyucian. Nah, kemudian saat Tuhan hadir, datang dalam parousia, kemudian terjadi kebangkitan badan. Nah, setelah itu terjadi pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir itu sebetulnya mirip dengan pengadilan khusus. Hanya dalam pengadilan terakhir itu apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan khusus, nah itu di, dikuatkan lagi dan setelah itu masuk ke dalam kekekalan. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Kita mulai bergerak dari kematian. Nah, kalau bicara mengenai kematian itu di dalam kitab suci itu ada banyak ungkapan tentang kematian ya. Ada yang mengatakan kembali ke debu, ada yang mengatakan keberangkatan, ada yang tinggal dalam Tuhan, ada yang mengatakan tidur gitu ya, ada yang mengatakan istirahat. Sehingga kita melihat bahwa di dalam pernyataan duka cita itu kan seringkali mendengar istilah RIP ya, requiescat in pace, istirahat dalam damai. Maka mengapa menggunakan kata istirahat? Kok bukan mati dalam damai? Karena ada keyakinan bahwa nanti orang yang meninggal ini akan dibangkitkan. Nah, maka disebut kata istirahat atau kata tidur gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah kematian? Nah, ini sebenarnya setiap agama itu memiliki pandangan yang berbeda ya. Memiliki konsep yang berbeda. Kalau di dalam tradisi agama tertentu nanti ada cerita bahwa malaikat datang kemudian menanyakan gitu ya, dites dulu berbagai macam ajaran agama gitu. Kalau nggak lulus tes nggak bisa masuk gitu. Tetapi di dalam tradisi kita memang Katekismus Gereja Katolik tidak menjelaskan secara detail ya apa yang terjadi dalam pengadilan khusus itu. Hanya dikatakan di sini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 207 dikatakan kehidupan kekal adalah kehidupan yang mulai langsung setelah kematian. Kehidupan ini tidak mempunyai akhir, akan didahului dengan pengadilan khusus bagi setiap orang. Nah, pengadilan khusus ini akan dipastikan pada pengadilan terakhir. Saya tidak tahu apakah saudara dan saudari memahami teks ini, ajaran ini, tetapi yang jelas apa yang terjadi di dalam pengadilan khusus tentu saja, nah ini menurut tafsiran ya, orang itu akan dihadapkan kembali dengan kehidupan yang telah dilalui gitu ya. Dilihat dulu gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau berimajinasi gitu ya, bahwa setelah meninggal siapa yang memutuskan dalam tanda kutip untuk pergi ke surga, untuk ke api penyucian atau untuk ke neraka, itu pertama-tama yang memutuskan adalah kehidupan yang kita jalani sekarang ini gitu. Jadi kalau memang dikatakan di sini kehidupan kekal adalah kehidupan yang mulai langsung setelah kematian, iya, tetapi harus dicatat bahwa apa yang kita lakukan selama hidup ini menentukan kehidupan kekal. Bayangkan ya, hidup kita mungkin tidak lama gitu ya, sekitar 70-an tahun lah rata-rata. Tapi 70 tahun itu menentukan hidup kita yang kekal. Hitungannya tak terbatas, itu mungkin bisa 100.000 tahun, bisa 1 miliar tahun gitu. Anda bayangkan. Maka dari itu memang penting untuk hati-hati dalam hidup ini gitu. Untuk selalu berbuat baik karena apa yang kita lakukan dalam hidup ini menentukan kehidupan kekal kita. Nah, penentuan itu ya setelah mati itu dites dulu. Nah, lalu seperti yang kita lihat dalam bahkan tadi ya. Yang pertama, ada orang yang setelah pengadilan khusus itu langsung masuk ke dalam surga. Nah, apa itu surga menurut Kompendium Gereja Katolik?
atau Katekismus Gereja Katolik, maaf, tahun 2000, nomor 2000, nomor 209. Dikatakan surga berarti suatu keadaan bahagia yang tertinggi dan definitif. Mereka yang mati dalam keadaan rahmat Allah dan tidak membutuhkan pemurnian lebih jauh, ya dimaksud pemurnian di sini itu adalah api penyucian, ya, atau istilahnya penyucian saja. Berkumpul bersama Yesus, Maria, para malaikat, dan para kudus. Mereka merupakan gereja surga, tempat mereka melihat muka ke muka. Mereka hidup dalam kesatuan cinta dengan Tritunggal dan menjadi pengantara kita. Nah, biasanya yang masuk surga langsung itu sangat sedikit gitu ya. Ya karena saat mereka mati keadaannya berahmat gitu. Dalam arti tidak ada dosa dan tidak membutuhkan pemurnian lebih lanjut. Mungkin satu santai yang bisa langsung ke api penyucian, ke surga ya. Atau mungkin melewati api penyucian ya sebentar saja. Amat sedikit gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa banyak orang pergi ke surga itu setelah melewati proses api penyucian. Nanti kita akan lihat apa itu api penyucian. Nah, kita lihat yang ekstrem-ekstrem dulu ya, yang sedikit penghuninya gitulah, kita bisa membayangkan semacam itu. Lalu setelah itu, nah, ada yang setelah pengadilan khusus itu, dihakimi oleh dirinya sendiri dalam tanda kutip ya, saat pengadilan khusus, ada yang langsung masuk ke neraka. Tapi kita lihat dulu surga ini ya. Jadi surga ini dikatakan di dalam ajaran gereja itu adalah suatu keadaan bahagia. Jadi ajaran gereja yang terakhir menyatakan ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan. Gereja tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah suatu tempat gitu ya. Mungkin ya keadaan baik itu bisa mengacu dalam gambaran tempat yang indah gitu. Tetapi gereja tidak mengatakan bahwa surga itu adalah suatu tempat, tapi suatu keadaan. Ini memang bagus karena apa? Karena untuk menghindari gambaran kita bahwa surga itu adalah suatu tempat yang indah, kemudian apa ada pohon, ada air yang segar dan segala macam. Oke lah itu kan mungkin suatu imajinasi saja ya. Tetapi gereja memang mengatakan ya, terutama adalah suatu keadaan yang bahagia dan definitif. Ya. Sama, kalau dikatakan neraka di dalam katekismus gereja Katolik, tidak dikatakan dalam ajaran terakhir bahwa neraka adalah tempat gitu ya. Ini penting loh. Tapi dikatakan neraka merupakan kutukan kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat karena pilihan bebas mereka sendiri. Jadi mereka yang masuk neraka gitu ya. Itu dalam tanda kutip bukan Tuhan yang menghukum loh ya. Itu karena memang pilihan mereka untuk masuk ke situ. Nah, penderitaan neraka yang utama itu adalah keterpisahan kekal dari Allah. Jadi terpisah dari Allah yang memberi hidup gitu ya. Terpisah. Itu yang membuat mereka menderita gitu. Memang dalam doa Riswario tadi kan digambarkan api neraka gitu ya. Ya, tapi itu kan suatu gambaran. Penderitaan itu dipanggang dalam api itu kan suatu gambaran ya, untuk menyatakan memang sakit sekali gitu. Seperti halnya kalau di dunia ini kan kita eh, terkena api itu kan wah, sakitnya luar biasa. Nah, penderitaan terpisah dari Allah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan, yang merupakan tujuan kita diciptakan dan yang merupakan kerinduan kita. Jadi misalnya ya, ini contoh saja untuk menggambarkan secara lebih gampang situasi kalau orang berada di neraka gitu ya. Jadi kita masih mempunyai orang tua gitu ya, masih mempunyai orang tua ya. Pasti dulu pernah mempunyai orang tua. Kalau terpisah jauh dan tidak kembali gitu kan rasanya itu sedih sekali. Gitu. Jadi tempat di mana dulu dilahirkan kemudian kita tidak bisa kembali karena pilihan kita itu pasti sedih sekali gitu. Sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu kondisi ya, yang di mana banyak orang itu dalam bayangan kita akan datang ke situ, gitu, yang disebut dengan api penyucian. Nah, berkaitan dengan
ajaran mengenai penyucian, saya lebih suka menyebut penyucian ya, daripada api penyucian. Gereja itu memiliki dua ajaran resmi. Nah, penting untuk diingat bahwa penyucian ini bisa dikatakan menjadi satu ajaran yang khas dalam gereja Katolik. Dari gereja Protestan mereka tidak mengakui penyucian karena apa? Penyucian setelah meninggal karena apa? Karena tidak ada di dalam kitab suci. Karena mereka berpegang pada prinsip sola scriptura. Jadi kebenaran hanya ada dalam Alkitab. Yang tidak ada dalam Alkitab itu, atau yang tidak dapat diasarkan dalam Alkitab, itu bukan ajaran resmi. Nah, sementara gereja, kita harus tahu bahwa gereja itu memiliki dua dasar, yaitu tradisi dan kitab suci. Nah, api penyucian atau penyucian ini adalah suatu ajaran yang berdasarkan tradisi. Tradisi itu adalah suatu kisah, suatu ajaran, suatu refleksi iman yang diwariskan turun-temurun, tetapi tidak pernah dituliskan di dalam kitab suci. Nah, penyucian ini juga ada dalam tradisi itu ya. Meskipun ada rujukan di dalam kitab suci, tetapi tidak terlalu jelas. Nah, dikatakan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1031. Demikian. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih, yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk, purgatorium atau api penyucian. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam Konsili Firenze Trente. Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian itu dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci. Ada teksnya gitu, tapi hanya sedikit saja. Nah, itu, tapi ada rujukan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa para terpilih itu, ya mungkin kita ya, itu pasti akan masuk ke dalam api penyucian. Mengapa orang itu masuk ke dalam api penyucian? Karena gini ya, jadi mungkin dalam hidup kita masih mencintai Allah gitu ya. Kita masih mencintai Allah. Pada waktu meninggal pun kita masih mencintai Allah. Kita masih ingat kepada Sang Pencipta kita. Hanya masalahnya adalah kita masih membawa karat-karat dosa gitu, atau jejak-jejak dosa, atau akibat dosa yang masih menempel. Padahal untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus, kita pun harus kudus gitu ya. Seperti hanya kalau kita mau masuk ke rumah yang megah gitu, yang bersih gitu, ya nggak mungkin kita masuk dengan kaki berdebu atau penuh lumpur, nggak mungkin lah. Itu sama. Jadi jiwa kita akan dikuduskan dalam pemurnian itu. Nah, kita nggak tahu persis ya seperti apa pemurnian itu, penyucian itu setelah kematian kita. Tetapi saya menduga di situ memang orang itu memiliki harapan bahwa nanti masuk surga. Jadi ingat bahwa yang masuk api penyucian itu pasti masuk surga. Yang masuk api penyucian itu pasti masuk surga gitu. Nggak ada masuk api penyucian kemudian pergi ke neraka, tidak mungkin. Yang masuk penyucian itu pasti masuk surga. Hanya waktunya mungkin beda-beda ya. Ada yang lama, ada yang sedikit gitu. Tergantung kotoran-kotoran dosa yang menempel itu dibersihkannya kapan gitu ya. Nah, syukur-syukur bahwa dalam hidup kita itu sedikit demi sedikit sudah membersihkan kotoran-kotoran dosa itu ya. Memang sakramen pengakuan itu penting untuk mendapat pengakuan, tetapi pengampunan, tetapi kita juga perlu melakukan satu silih ya, atau suatu denda dosa, penebusan gitu ya. Itu untuk membersihkan dosa-dosa kita selama di dunia, itu bisa juga gitu. Tapi nanti kita bisa diskusilah kenapa. Nah, nah ini saya pernah membuat satu buku ya, judulnya Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi. Nah, mungkin kalau ada yang mau mendalami tentang api penyucian, silahkan membeli buku ini ya. Nah, eh, jadi berkenaan dengan api penyucian, ini menarik ini. Saya seringkali
bercanda gitu ya. Tapi bercandanya itu apakah ini dipahami sebagai bercanda atau serius ya. Kadang-kadang kan kita mendengar ada doa untuk doa supaya terhindar dari api penyucian gitu ya. Atau 7 cara menghindari api penyucian. Menurut saya loh ya, sebetulnya kalau kita hidup baik di dalam dunia ini, bersedekah, kemudian melaksanakan ajaran Tuhan itu. Ya mungkin kita tidak bisa menghindari karena pasti kita pernah melakukan satu kesalahan dalam hidup. Tapi sekurang-kurangnya mengurangi gitu. Kita tidak bisa menghindari selama kita masih melakukan kesalahan dalam hidup, kita tidak bisa menghindari api penyucian. Jadi sebetulnya itu jangan pernah merasa takut untuk masuk ke dalam penyucian gitu. Karena itu adalah suatu proses untuk sampai ke masuk ke dalam surga gitu. Kadang-kadang kan kita ditakut-takuti ya, wah di penyucian itu nanti ada api, kemudian disiksa dan segala macam gitu. Menurut saya sih tidak gitu loh, karena ada satu eh, santa bernama Katarina dari Genoa gitu ya. Dia menulis buku tentang penyucian dari pengalaman mistiknya, gitu. Nah, Santa Katarina dari Genoa ini mengatakan bahwa jiwa-jiwa di api penyucian itu bahagia loh. Jadi semakin selesai atau semakin mendekati titik akhirnya itu semakin bahagia. Nah, ya merasa menderitanya itu karena apa? Keinginan untuk berjumpa dengan Allah itu terhalangi. Jiwa yang ingin berjumpa dengan Allah terhalangi karena dosa. Nah, sebetulnya kalau kita mendoakan mereka gitu ya, pada bulan November atau terutama tanggal 2 November itu, kita mendoakan supaya orang-orang yang ada di api penyucian itu, terutama saudara-saudari kita yang berada dalam proses penyucian itu, merasa terdukung gitu pertama. Merasa apa ya, ditemani gitu ya. Loh, mengapa kok kita perlu mendoakan arwah itu ya? Mereka sudah meninggal gitu ya. Ya kita juga harus perlu tahu tentang konsep gereja di dalam tradisi gereja Katolik. Jadi dalam tradisi gereja Katolik itu gereja itu bukan hanya kita yang hidup sekarang ini ya. Ada 3 gereja. Yang pertama gereja yang berbahagia itu adalah surga gitu ya, di mana para kudus itu hadir di situ bersama Yesus dan Maria gitu dan para kudus. Itu gereja yang berbahagia. Lalu gereja yang sedang melakukan penyucian itu adalah mereka yang sedang berada di api penyucian gitu. Dan itu pasti akan masuk ke surga. Lalu yang terakhir adalah gereja yang sedang berjarah yaitu kita sendiri yang masih hidup ini ya. Jadi eh, antar dalam tanda kutip antar gereja itu tetap ada suatu relasi, ada suatu koneksi gitu ya. Mengapa kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan Santo Santa ya? Karena ya mereka dekat dengan Allah ya, karena sudah di surga. Mengapa kita perlu mendoakan saudara-saudari kita yang berada di pencucian? Pertama-tama supaya nanti kalau mereka masuk surga atau dalam kebahagiaan kekal itu, mereka juga akhirnya mendukung kita atau mendoakan kita yang sedang berjarah ini. Nah, jadi semuanya saling apa? Saling saling mendukung gitu ya. Dan mengenai mendoakan arwah orang beriman gitu ya. Kita harus tahu bahwa kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi dan khususnya pada waktu imam mendoakan doa syukur agung, di dalam doa syukur agung itu selalu ada doa kepada arwah orang beriman. Itu ada. Coba cek aja kecuali kalau pas doa syukur agung ngalamun ya itu lain 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 soal. Bahkan di dalam biara-biara kuno atau yang mungkin biara-biara sekarang ini juga, kalau mendoakan ibadat sore itu pasti mendoakan juga mereka yang sudah meninggal. Jadi sebetulnya tradisi mendoakan arwah mereka yang sudah meninggal itu sebetulnya umurnya itu sama seperti umur gereja. Seperti umur gereja.
Oke, nah, kita lanjut ya, nanti bisa didiskusikan. Eh, nah, lalu setelah apa itu peristiwa orang masuk ke surga, kemudian dikatakan di sini adalah satu pengadilan akhir ya. Tadi kan sudah ditunjukkan pengadilan akhir. Jadi menurut Katekismus Gereja Katolik, pengadilan akhir itu merupakan keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan atau hukuman abadi yang dijatuhkan Yesus terhadap orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar pada saat dia kembali sebagai hakim yang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Nah, sesudah pengadilan terakhir, badan yang dibangkitkan akan mengambil bagian dalam ganjaran yang diterima oleh jiwa pada pengadilan khusus. Ya. Ini satu kalimat yang mungkin tidak mudah kita pahami gitu. Tapi intinya bahwa setelah pengadilan akhir itu ada sebuah kekekalan. Nah, apakah berhenti di situ saja? Tidak. Pada akhirnya setelah pengadilan terakhir itu katakanlah ini sebagai kiamat ya, bahasanya itu bahasa kiamat. Maka telah terjadi satu ciptaan baru. Gitu ya. Kalau di dalam bahasa kitab suci itu disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru gitu. Jadi setelah proses itu nanti tercipta suatu, mau dikatakan apa ya? Kalau mengatakan kehidupan baru tidak mungkin lah ya, tapi satu satu ciptaan baru gitu ya. Dan di sini dunia mengambil bagian dalam perumahan Kristus. Orang-orang yang tadi itu masuk surga diselamatkan akhirnya masuk ke dalam kemuliaan Kristus. Di sini menurut ajaran Gereja Katolik rencana Allah itu tercapai, yaitu mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Sekali lagi, ini adalah warisan ajaran gereja yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik. Sejujurnya memang tidak mudah untuk memahami hal ini, gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah tawaran yang membantu kita untuk merenungkan apa yang terjadi setelah kematian. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah, mengapa perlu menyadari kehidupan dan menyadari kematian dan kehidupan setelah mati? Ini penting ya. Mengapa kita belajar semua ini? Nah, ini foto saya waktu ya kunjung-kunjung ke kuburan-kuburan gitu ya. Mau lihat kematian kayak apa. Pada akhirnya itu ya kita hanya seperti ini saja. Syukur-syukur bahwa kita diingat gitu ya. Kalau dilupakan, nah itu yang repot ya. Maka kadang-kadang saya tuh bicara dengan banyak orang gitu ya. Berbuatlah baik supaya kita diingat kebaikan kita dan ada yang mendoakan kita gitu ya. Karena ya kita harus menyadari bahwa setelah kematian itu praktis itu mudah dilupakan kok. Mudah dilupakan. Nah, mengapa kita perlu mengingat kematian kita, mengingat hidup setelah mati kita, dan juga berbicara, juga mendoakan leluhur-leluhur kita, saudara-saudari kita yang dekat dengan kita setelah mereka meninggal. Nah ini Santo Hieronymus itu mengatakan demikian. Marilah kita, jika memungkinkan, mengingat kematian tanpa henti. Karena ingatan ini membawa kita untuk melepaskan semua kekhawatiran dan masalah kita, menjaga pikiran kita dan berdoa tanpa henti, tidak terikat pada tubuh dan merasa jijik terhadap dosa, mengatakan kebenaran, hampir semua kebajikan, hidup dan aktif muncul dari situ. Nah, ini saya hanya mau merumuskan ulang dari apa yang dikatakan Santo Hieronymus. Jadi kalau kita itu mengingat kematian, itu sebetulnya akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Kita akan berdoa tanpa henti. Dalam arti, semoga hidup ini
dapat dijalani dengan baik dan memberikan satu ganjaran dalam tanda kutip supaya nanti jalan menuju kepada Allah itu menjadi lebih lapang. Ya ada beberapa pengalaman ya, di mana mungkin banyak orang itu sulit meninggal karena mereka masih terikat dengan apa yang dilakukan dalam hidup. Nah, kalau yang dilakukan dalam hidup itu tidak baik gitu ya. Saat-saat meninggal, entah karena sakit, entah karena apa, itu mereka akan susah loh ya. Mau menebus semua kesalahan sudah lewat gitu ya. Sudah tidak ada waktu lagi gitu ya. Kalau membayangkan nanti terpisah dengan Sang Pencipta kok rasanya itu tidak bahagia gitu. Ada loh ya seperti itu. Sehingga hidupnya itu atau ketika mau meninggal itu merasa khawatir gitu. Dan ada beberapa pengalaman juga yang menunjukkan bahwa kalau orang dalam hidup itu menjalankan sebuah kebajikan, dia akan meninggal dengan tenang. Ya, kita lihat pengalaman Santo Santa saja ya, yang waktu mau meninggal gitu. Saya hanya mengambil contoh pengalaman Santo Fransiskus Assisi. Jadi pada waktu dia meninggal, gitu, ya, dia itu menyebut kematian itu sebagai saudari, loh, saudari maut. Jadi dia bisa tenang untuk menghadapi kematian gitu. Karena apa? Karena selama hidupnya dia telah melakukan satu perbuatan yang baik, berbelas kasih terhadap orang miskin. Biasanya mau mengatakan bahwa hidup ini cepat loh ya. Jadi jangan menghabiskan hidup ini dengan satu tindakan yang membuat nanti kita itu dalam tanda kutip merasa tidak berahmat ketika kita memasuki satu kehidupan lain ya, melalui kematian itu. Jadi kematian bukan akhir sebetulnya. Kematian itu semacam pintu gerbang di mana kita akan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tetapi kehidupan yang baru itu ditentukan oleh apa yang kita buat selama hidup di dunia ini. Ya. Lalu ada kata-kata dari Santa Theodori de Studite ini dari Gereja Ortodok Timur ya. Dia mengatakan bahwa kenangan akan kematian itu selalu menyelamatkan dan semakin kuat ketika kita berdiri di depan orang yang telah meninggal. Nah, ini memang dalam pengalaman saya itu kan saya tuh lebih sering memberikan sakramen perminyakan orang sakit dan juga misa requiem daripada me, ini memberikan berkat perkawinan. Jadi selama hampir 18 tahun menjadi imam itu hanya 4 perkawinan saja yang saya berkati. Tapi lebih banyak berhadapan dengan peti mati gitu. Um, ada satu hal yang menarik ya ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah meninggal. Yang pertama, kita itu akan menjadi semakin rapuh. Bukan semakin rapuh, kita menyadari bahwa diri kita itu rapuh. Dan akan berada di titik, aduh, nanti saya akan seperti ini. Nah, ketika orang sadar berada di dalam situasi nanti saya akan seperti ini, itu sebetulnya dia berada di dalam tanda kutip jalan keselamatan. Orang akan menyadari kematian, maka dari itu dia akan memanfaatkan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu sebetulnya baik juga ya kalau kadang-kadang kita itu ikut melayat gitu ya, mendoakan gitu. Sebetulnya bukan pertama-tama untuk dia juga gitu yang meninggal supaya ada yang menemani gitu saat meninggal. Tetapi pertama-tama adalah untuk kita juga gitu, untuk menyadari pentingnya mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang terakhir. Dari ini seorang orang kudus dari Gereja Ortodoks Timur. Nah, saya ambil dari tokoh-tokoh mereka ya, supaya variasi sedikit. Nah, dia mengatakan demikian. Jangan takut akan kematian, tetapi siapkanlah dirimu dengan hidup dalam kekudusan. Nah, ini betul ya. Jika kamu siap menghadapi kematian,
kamu akan berhenti takut padanya. Nah, ini betul. Dalam arti, banyak orang itu takut menghadapi kematian gitu. Apalagi membayangkan hidup setelah mati. Itu mereka takut. Gitu. Tetapi kalau hidup dengan kudus, ya kita tidak akan takut ya, untuk menghadapi momen tersebut. Lalu dikatakan selanjutnya, jika kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kamu akan merindukan kematian. Wah, ini malah agak mengerikan. Ya. Tapi memang demikian, karena apa? Orang yang menjalani kehidupan dengan kudus, dengan baik, dia pasti akan merindukan momen di mana dia berjumpa dengan Allah gitu ya. Soalnya kadang-kadang orang yang takut mati itu biasanya orang yang mengisi kehidupannya dengan segala macam perbuatan jahat. Nah, kecuali kalau memang tadi seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, kalau orang itu memang pilihan bebasnya itu untuk menjadi jahat dan memang ingin masuk neraka ya sudah gitu ya. Hidupnya pasti akan dilimpahi dengan atau dipenuhi dengan kejahatan. Tapi sekali lagi ya pada saatnya nanti itu kita dihakimi atas perbuatan kita. Jadi mungkin penjelasan tentang hal ini saya cukupkan sekian. Setelah itu kita diskusi mungkin kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Soeharto.